Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Kiwari Farm. Terima kasih buat teman-teman setia pecinta Kiwari Farm. Kiwari Farm sudah pada tahu teman-teman bahwa kami adalah produsen bibit terbesar se-Indonesia untuk jenis buah naga Golden Isis. Nah, karena kami adalah produsen bibit, maka saat ini kami masih fokus di perbanyakan bibit dan perbanyakan tanaman. Ada juga kita banyak, karena kita ada dua lokasi ya. Yang pertama di farm, di office di sana. Yang kedua di sini di kebun. Kalau di sana sebagian ada fokus buat tunas dan ada sebagian buat buah. Nah, karena kita juga tidak melulu fokus soal tunas, tapi kita sekali inginlah tanaman kita dibuahkan. Nah, nanti akan kita lihatkan beberapa bunga-bunga yang sekarang sedang banyak keluar. Tapi sebelum membahas itu, kita akan membahas dulu soal tunas-tunas di sini. Di sini di Kiwari Farm banyak tanaman atau tiangnya ada 300 tiang. 300 tiang ya. Ini musim kemarau panjang, di sini tanahnya marginal, sudah teman-teman ketahui. Kalau tanah marginal sudah pasti kalau musim kemarau pecah dan ketandus ya. Nah, kalau seperti itu kita mau budidaya apapun sangat sulit, kecuali budidaya singkong mungkin, tapi singkong pun sulit untuk tumbuh. Kebanyakan petani di sini jadi menanam singkong di musim hujan, dipanen di musim kemarau. Nah, berbeda dengan kita Kiwari Farm, karena kita ingin sesuatu, ingin yang berbeda, maka kita ciptakan hal-hal baru. Banyak orang yang menyangka bahwa kebun kita tidak mau berbuah. Ada juga yang bilang selenehan dari tetangga-tetangga kebun ya, kok udah setahun katanya pohonnya nggak berbuah ya. Ya kita anggap saja oke lah gitu. Jadi karena mereka belum paham gitu bahwa tujuan kita bukan itu sebelumnya. Tapi nanti mungkin di waktu yang lain kita akan fokus ke pembuahan. Nah, tanaman di sini masih kering kerontang ya. Bulan September itu September awal masih kering kerontang. Kita masih ingat kita pasang pipanisasi ini untuk irigasi tanggal 6 September ya, sampai 8 September kita fokus di irigasi. Sekarang kurang lebih 1 bulan lebih sedikit. Alhamdulillah tunas yang keluar dari 300 yang ini hampir sekitar 4.000 tunas. Nah, itu sudah diketahui bahwa kalau 4.000 tunas nanti akan menghasilkan berapa. Nah, jadi kita punya target di di bulan Oktober ini kita harus bisa mengeluarkan sekitar 5.000 tunas. Jadi 5.000 tunas itu asumsinya dari 5.000 itu kurang lebih panjangnya nanti akan kita buat sekitar 80 cm. Kalau 80 cm berarti ada 2 bibit dalam satu tunas. Nah, di dalam satu tunas itu ada 2 bibit. Jadi kalau 5.000 tunas maka kita akan punya 10.000 batang buah naga yang akan dijual di tahun depan. Nah, jadi stok kita akan aman sampai tahun depan. Itulah cara kami supaya bagaimana bibit yang sudah tua bisa keluar nanti diselang dengan generasi-generasi muda yang jumlahnya ada sekitar 4.000 dan mudah-mudahan nanti bisa bertahan sampai di 5.000. Nah, itu cara-cara kita. Jadi saat ini kita masih fokus di pemupukannya kebanyakan nitrogen ya. Kita masih pakai NPK sama, NPK 1616 dan juga kita fokus di nitrogennya. Nah, yang di rumah memang sudah fokus ada yang di fosfat dan kaliumnya karena di sana sudah mulai dibuahkan. Tapi kalau di sini memang kita pure fokus untuk pembibitan dulu. Tapi mungkin nanti di bulan 11, bulan 12 di sini pun nanti akan dibuahkan karena kita mau track market ya. Nah, sudah banyak sekali market menunggu buah naga Golden Isis ini, tetapi teman-teman petani masih belum bisa move on dengan buah naga merahnya. Harapan saya sih kita bisa bersama-sama mengembangkan dan mencetak perkebunan skala luas, jangan kalah dengan Thailand dan Vietnam. Thailand dan Vietnam sudah ratusan hektar, tapi Indonesia baru sekitar 1 hektar lah kalau kita kalkulasikan, dan itu pun masih belum produksi karena kita baru tanam kan seperti itu. Kita insya Allah di bulan Februari nanti akan menanam sekitar 2.000 tiang.
Kalau jadi nanti di Jonggol juga kita akan menanam sekitar 1000 tiang. Plot-plot itu nanti kita akan siapkan semuanya untuk pembuahan berikutnya, karena di sini pun nanti kemungkinan akan kita buahkan setelah kita tuntas untuk mengeluarkan tunas sebanyak itu, maka nanti akan fokus ke pembuahan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, sekali lagi banyak yang bertanya apakah bibit kami kualitasnya sama dengan yang di pohon induk. Jelas sama. Di sini kemarin sudah ada yang berbunga 1-2, tapi kita tidak, kemarin pas berbunga itu di musim kemarau ya. Jadi kemarin mungkin ada hujan beberapa kali di musim kemarau, keluar bunga, tapi kita tidak fokus ke pembungaan itu. Jadi akhirnya bunganya gugur. Nah, setelah masuk air ini kita fokus ke perbanyakan tunas, karena di sini seringkali terhambat pertumbuhannya oleh keringan ya. Nah, sekarang air intensif sekitar 2 jam sampai 3 jam per hari. Sangat murah teman-teman jika dibandingkan dengan hasilnya. Rata-rata sehari kita mengeluarkan Rp3.000 untuk membayar listrik untuk keperluan air ini. Jadi kalau sebulan cuma 90.000 untuk kebutuhan air, nggak sampai 100.000 ya. Jadi sangat intensif. Sehari kita siram 3 kali, tapi bisa dilihat dari 300 tunasnya sekitar 4.000. Nah, jadi tunas itu seringkali dia seperti buah, jadi duri buah naga itu semuanya bisa jadi buah, tergantung perlakuan kita. Kalau perlakuan kita kebanyakan nitrogen ya maka seperti ini jadi tunas. Jadi kalau nanti diganti pupuknya dengan fosfat dan kalium tinggi, maka dia akan berubah menjadi buah-buah yang cantik dan mempesona. Oke teman-teman, itu nanti review-review buat teman-teman yang bagaimana sih biar tanaman kita cepat keluar tunas, cepat tumbuh, ya bisa dilihat di sini nanti. Oke, terima kasih. Setia Kiwari Farm. Mohon maaf karena segala kekurangan. Di sini tempatnya panas, jadi kita nyari tempat yang teduh karena pencahayaan yang baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.